Saya dapat surat resmi, diperiksa untuk dimintai keterangan tentang Ferry Latuhihin, pajak Ferry Latuhihin. Oh, ternyata saya nggak sendirian. Ada Bang Akbar, kemudian Bang Renald Kasali, beberapa podcaster lah. Mas Hensa ngundang Prof. Ferry Latuhihin, dikasih apa? Saya nggak pernah ngasih uang. Semua narasumber saya itu pilihannya cuma dua, buah atau cookies. Ini berkaitan dengan lontaran-lontaran pernyataan atau apapun dari Pak Ferry, Pak Profesor Ferry yang kadang-kadang memang sangat tajam ya. Bukan sangat tajam, dia kan emang nyerang Purbaya nggak bisa inilah, Purbaya mundur aja dan lain-lain. Ada apa kantor pajak dengan Ferry Latuhihin kan? Pak Purbaya memang berlindung dari undang-undang pajak bahwa setiap warga negara itu berhak diperiksa pajaknya. Tapi kalau kemudian spesifik Ferry Latuhihin, menurut saya sih sangat wajar kalau kita kemudian berprasangka yang lucu-lucu. Apakah Pak Purbaya melakukan hal seperti itu karena dapat ide dari atasannya? Yang bilang londo ireng lah, yang apalah. Saya berpendapat begini, apapun yang dilakukan menterinya Pak Prabowo, kalau itu nggak ditegur, itu mungkin sudah dapat blessing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manilog, ada yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dan serius di antara para podcaster politik, yakni sebuah fakta bahwa beberapa podcast, paling tidak Henry Satrio Podcast, kemudian Madilog sendiri, Akbar Faisal, Renald Kasali, Inyus, Karni Ilyas, dan Helmi Yahya, setidaknya itu yang sempat kami cari, dipanggil oleh Ditjen Pajak untuk berbincang-bincang mengenai salah satu akun pajak, dan itu akun pajak itu adalah akun pajak dari Profesor Ferry Fadilah Latuhihin. Ada yang terasa kurang elok karena bagaimanapun dalam satu negara hukum kita mengenal apa yang disebut sebagai the equality before the law. Sementara hingga saat ini kami hanya pernah diminta datang satu kali untuk ditanya-tanya tentang satu akun pajak yang sempat kami undang, yakni Profesor Ferry Latuhihin, dan yang lain tidak. Nah, untuk menggali salah satunya persoalan itu, dan karena kita tahu ini negara penuh dengan segala macam persoalan, maka ke Madilog kali ini saya undang Bang Hensat Henry Satrio. Terima kasih, Bang. Kita samakan dulu suaranya nih. Ya. Abang kan juga diundang ya? Saya diundang. Bisa ceritakan nggak? Ya, saya dapat surat resmi, kemudian memang di situ dijelaskan bahwa diperiksa untuk dimintai keterangan tentang Ferry Latuhihin, pajak Ferry Latuhihin. Saya kemudian bicara karena saya pikir itu pasti nggak mungkin saya sendiri kan. Ada acara waktu itu Bang Ray Rangkuti, suratan anaknya. Ya, bertemulah kita itu di satu ruangan ya. Ada Bang Akbar, kemudian beberapa podcaster lah. Kemudian di acaranya Bang Doli ketemu lagi dengan Bang Renald Kasali gitu ya. Jadi, oh ternyata saya nggak sendirian. Seru juga nih. Ya kita kasih tahu ke Ferry kan, Prof, ini gue besok diundang kantor pajak di Kebon Siri. Terus lo gimana? Gue datang lah. Orang kita kan nggak salah ya. Jadi kalau justru nggak hadir, kerugiannya ada 3 kan. Yang pertama kita gelisah. Yang kedua kantor pajaknya, petugas pajaknya juga gelisah karena diomelin atasannya kan. Kok nggak datang nih orang. Yang ketiga nggak jelas-jelas gitu. Makanya tuh saya pikir datang. Dan ternyata keputusan saya datang dan hadir itu benar gitu. Satu, petugas pajaknya waktu itu Pak Sonidang itu sangat profesional. Dia tidak mempersulit, bertanya sesuai dengan konteks substansi, dan setelah itu selesai gitu. Apa yang ditanyakan? Yang ditanya sebenarnya pertanyaannya satu aja. Apa? Mas Hensa ngundang Prof. Ferry Latuhihin, dikasih apa gitu? Prof. Ferry itu dikasih apa?
Dikasih honor ya? Enggak, saya jawab dua. Satu, saya nggak pernah ngasih uang karena keterbatasan. Ya namanya kan saya dosen kan. Iya. Keterbatasan kita. Jadi kita kasih dia semua narasumber saya itu pilihannya cuma dua, buah atau cookies gitu. Seingat saya waktu itu Prof. Ferry saya kasih cookies karena kalau buah kan besar. Iya. Dan kita Apalagi tahu, semangka ya. ya kita kan tahu juga bahwa dia ini seringnya tuh pakai ojek kan, kemana-mana. Emang dia pecinta transportasi umum gitu. Jadi ya udah, saya bilang begitu gitu. Terus yang lain-lain gimana? Saya bilang, Akang, nanti kapan-kapan main aja ke lembaga survei kedai kopi. Itu tuh tempatnya kan homey. Jadi banyak juga tokoh-tokoh tuh nggak cuma tokoh masyarakat sipil, menteri, pejabat negara tuh suka main, ngobrol aja. Nah, Ferry Latuhin juga begitu, salah satu teman yang emang sering main ke situ. Jadi dia datang, terus kita podcast yuk. Ya masa saat itu juga ya? Iya, masa dia yang minta podcast kita mesti bayar dia kan? Ini kan win-win solution aja. Lo ada curhatan apa, terus kita dapat viewer kan gitu. Ya seru juga. Tapi intinya adalah saya kagum sama petugas pajak itu kemarin ya Kang Sony. Jadi dia tidak melebar kemana-mana, sangat profesional, fokus apa yang memang dicari gitu ya. Terlepas dari berbagai kontroversi atau polemik yang mengatakan ini nggak pantas cuma untuk Ferry Latuhin atau misalnya apakah ini gara-gara Ferry Latuhin sering menyerang Purbaya, mengkritik Purbaya, atasannya para petugas pajak. Sama sekali dia nggak bicara seperti itu ya, dia melakukan tugasnya aja. Makanya saya pikir gue apresiasi nih. Jadi saya yang dia tanyakan ya saya jawab, dan itu cuma sebentar, pertanyaan cuma satu. Tapi ini firm hanya buat Ferry Latuhin. Artinya yang lain kemudian enggak, saya cuma ditanya itu doang. Ferry Latuhin gimana? Saya cuma jawab itu buah sama cookies gitu. Nah, gue nggak tahu itu kalau itu. Kami juga diundang. Tentu yang datang kan nanti Pemred ya. Kami diundang dan juga yang ditanyakan ya sama Ferry Latuhin juga. Ya udah, berarti kan sebetulnya ada apa kantor pajak dengan Ferry Latuhin? Nah kan, itu yang gitu. saya tanyakan ke Abang. Abang sempat nggak? Bukan ngorek-ngorek sih. Enggak. Sama sekali dia juga menjaga frame pekerjaan dia, job desk-nya di hari itu. Dia tidak bicara banyak, hanya kan namanya kita kan bisa memperkirakan ya kenapa kemudian Prof. Ferry yang menjadi targetnya gitu. Tapi ya menurut gue sih ya itu harus diselesain juga. Jadi Pak Ferry ya nggak apa-apa, kasih aja keterangan itu gitu. Kalau Bang Hensa sendiri yakin nggak bahwa ini berkaitan dengan lontaran-lontaran pernyataan atau apapun dari Pak Ferry, Pak Profesor Ferry yang kadang-kadang memang sangat tajam ya? Bukan sangat tajam, dia kan emang nyerang Purbaya nggak bisa inilah, Purbaya mundur aja dan lain-lain. Kalau menurut saya sih ya sangat wajar kalau kemudian kita berpendapat seperti itu. Seorang Purbaya, Kang Darso, di awal-awal pemerintahannya, Henry Satrio ini salah satu yang optimis bahwa this is it. Ini pilihan Prabowo yang bagus. Dia berani lepas dari bayang-bayang Sri Mulyani, pilih Menteri Keuangan yang baru. Dan gaya Purbaya waktu itu kan cowboy. Cowboy, betul. Semua orang memuji dia. Teman baik saya di Cafe Komunpat bilang begini, ini siapa? Ada namanya Cici ya. Oh iya. Tum, ini baru kali ini saya nih ada Menteri Keuangan ngajak kita tajir bareng-bareng. Coba. Gue setuju tuh sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu, dia juga. Tum, kelihatannya salah gue ya. Kelihatannya dia belum bisa apa-apa juga gitu. Jadi maksud saya... Nah yang berubah ini coba Cici atau Bang Hensa juga? Nah kalau gue, kan kita ngikutin politik kan. Begitu... Apalagi kan ya kita ini kan hidup di alam nyata lah. Yang kita paham kok barang-barang naik, kok kita susah belinya segala macam gitu-gitu kan. Ya kita kan merasakan itu gitu. Belum lagi teman-teman yang lain, ada Jawer, ada macam-macam lah. Jadi banyak orang-orang itu yang kemudian kok begini ya. Nah harusnya kan kalau saya jadi Menteri Keuangan, kalau saya jadi Purbaya, introspeksi juga gitu. Tapi kan beliau ini kadang-kadang dilawan yang begitu-begitu itu. Sampai akhirnya presiden yang marah-marah sama pengamat kan. Jadi ya begitu gitu. Jadi gue menyayangkan hal itu juga, walaupun
we have no choice kan sekarang. Ya kita memang meletakkan itu ke Pak Prabowo, dan kalau keuangan meletakkan beban pundak itu kepada Pak Purbaya. Iya. We have no choice sebagai rakyat kan. Nah harusnya kalau demikian adanya, ya dia lakukanlah apa yang harus dia lakukan. Kan dia bikin Pandabon, konon kabarnya gagal. Patriot Bond yang sangat kontroversial karena dianggap bisa money laundry, juga kelihatannya nggak terlalu positif. Ya you have to do something lah. Jangan kemudian belum apa-apa, sekarang kan baru-baru ini kita dengar dia mau jadi gubernur BI gitu. Gantiin Peri ya? Peri Warjio gitu. Ya jangan gitu juga gitu. Nah maksud saya, kombinasi 2P ini, Prabowo Purbaya, dan itu gue sempat ngusulin dia jadi pasangan wakil presiden wakil presiden 2029 tuh. Saking kesemsemnya saya waktu di awal-awal. Berarti tidak belajar dari pengalaman. Nah, kan itulah. ada tuh yang udah lengser yang juga begitu dulu. Kenapa begitu? Karena Purbaya langsung membawa optimisme ke ruang-ruang kosong di diri saya yang namanya dompet dan kantong. Wah, boleh juga nih orang. Berharap gemuk ya? Iya, ngajak tajir bareng-bareng. Nanti kalau udah 8% baru dia lupa. Gitu-gitu kan. Optimis kita. Nah tapi sekarang lagi turun nih kita optimismenya pada beliau. Ya kita karena sering ngobrol, dia kan ya oke lah. Rupiah memang tanggung jawab moneter gitu ya, Bank Indonesia. Tapi kan yang lain-lain tanggung jawab fiskal segala kan ada di dia. Ya you do something dong. Tapi mungkin kelihatannya dia nggak bisa kerja kalau bising gitu. Ya salah satu yang membuat bising ya kawan kita itu. ini. Bang, seberapa yakin urusan ini dijadikan agak pribadional oleh Pak Purbaya, sehingga kemudian yang dimasalahkan hanya pajaknya Peri Latuhin. Kalau dia mau dianggap tidak pribadional ya bahasa lo itu kabinet bayangan periksanya semua. Jadi lebih banyak orang gitu. Ya cuma dia kan kita udah dijelasin nih, kita udah menjelaskan. Dia petugas pajaknya sih nanya gitu, ya dia ngerti, oh gitu ya bang. Iya, lu cek aja semua tamu di podcast gue tuh kalau nggak buah, ya cookies gitu. Itu mau menteri, mau kecuali. Sorry, ditanya nggak oleh petugas pajak, dikonversi nggak itu pada rupiah? Enggak. Cookies sama buah itu? Enggak, kan itu paling 150.000 ya. 125.000, 150.000 lah. Kecuali ini kalau saya lagi wawancara UMKM, nah itu pasti saya kasih sembako tuh UMKM-nya. Misalnya pemulung, pengamen, atau kemudian tukang bakso Malang, kopi keliling. Itu saya tamu-tamu podcast saya ada yang begitu, namanya Jangkrik Bos Arahensa, karena kita pengen tahu juga di kelas bawah itu memandang negeri ini gimana. Mereka punya harapan apa ke Pak Prabowo. Kalau itu saya kasih sembako. Memang saya kasih sembako gitu. Nah, tapi kalau levelnya Peri Latuhin mah, kalau gua kasih sembako marah dia, lu kurang ajar lo ya, gitu-gitu kan. Mana mungkin gitu. Iya, makanya kita kasih yang pantas aja itu. Dan itu semuanya begitu. Kalau misalnya memang Pak Purbaya menjadikan urusan itu menjadi sangat pribadi, sehingga kemudian kita juga kena getahnya ya. Bagaimanapun waktu lah. Waktu benar. Belum di malam-malam itu kan dia bertanya tuh, apa sih gitu. Pastilah itu. Nah itu yang saya hindari, makanya saya datang gitu. Nah maksud saya sih begini ya, Pak Purbaya memang berlindung dari undang-undang pajak, bahwa setiap warga negara itu berhak diperiksa pajaknya, kalau nggak salah gitulah. Ya, tapi kalau kemudian spesifik Peri Latuhin, menurut saya sih sangat wajar kalau kita kemudian berprasangka yang lucu-lucu gitu. Dan Ferry-nya juga dia bingung, ya gayanya Ferry lah, dengan gayanya kayak gitu-gitu kan. Jadi gue kadang-kadang juga ketawa juga sama dia. Lu gimana? Lu datang orang? Gue datang, Prof. Lu kan nggak salah kan? Enggak, gue salah apa ya? Oh, makanya lu nggak salah, gue nggak salah. Petugas pajaknya juga hanya menjalankan kewajiban, ya kita datang aja. Profesornya sendiri dipanggil nggak? Kalau gue nggak salah, dia sempat dapat undangan juga deh. Tapi gue nggak tahu dia datang apa enggak ya. Gue setahu gue sih, seingat gue tuh ada yang cerita dia tuh terima juga panggilan, tapi dia nggak datang. Nah gini, kita kembali nih ke Pak Purbaya ya. Kalau memang beliau melakukan itu artinya apakah dia masih cukup pro
Atau sebetulnya jadi mencederai profesionalitas dia? Enggak, kalau menurut gue sih dia lagi kebingungan ya sekarang Oh, ini gimana caranya gue kerja nggak ada yang berisik gitu. Nah dia lupa bahwa dia jadi menteri di sebuah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia gitu. Iya, betul. Dan kemudian ya kita yang ngomong apa adanya gitu kan. Sekarang kan gini, kalau Pak Purbaya tersinggung, dia mungkin akan periksa si Bima Yudhistira punya pajak tuh, karena kan yang jadi Menteri Keuangan. Iya. Karena kalau nggak salah Bima tuh. Serius ya. Iya, walaupun saya juga kritisi juga kabinet bayangan ini. Kenapa namanya kabinet bayangan? Harusnya? Menurut gua udah kabinet tandingan aja. Karena kalau bayangan itu, kalau kita telah lebih jauh, banyakkan unsur negatifnya. Misalnya, bayangan itu kan butuh cahaya kayak sekarang nih. Ada cahaya, kita ada bayangan. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangannya. Nah, terjemahan cahaya itu apa? Nur. Apakah Indonesia sehat 74 kg? Sehingga ada kekinclongan itu gitu. Ada kinclong-kinclong baru ada cahaya. Kan bisa begitu orang. Terus kemudian, bayangan itu kan tergantung tuannya. Kayak misalnya bayangan saya nih. Saya ke kiri, ya bayangannya ke kiri. Saya ke kanan, bayangannya ke kanan. Nggak ada tuh bayangan bisa ngatur kita gitu. Dan bayangan pasif ya? Pasif. Iya, dia cuma ngikutin. Ngikut aja. Udah gitu kan dia bilang teman-teman ini tujuannya bagus. Sorry ya, gua nggak ngeritik tujuan lo. Tujuannya bagus, cuma menurut gua karena saya orang komunikasi, mengerti paham branding, jadi ini gua kasih tahu. Dan kemudian namanya bayangan itu kan dia bilang begini, tujuannya adalah memberikan masukan kritis. Jadi kita memberikan catatan-catatan kepada kabinet yang sesungguhnya bahwa begini-begini. Mana bisa bayangan ngasih tahu kita, Bos? Bayangan itu sebetulnya satu entitas yang tidak kreatif. Karena dia selalu ngikutin kan? Iya. Kalau ngikutin, dan dia tidak akan bisa memberikan apa ya, semacam dia nggak bisa aksi apa-apa. Iya, sesuatu yang lebih kreatif. Nggak ada. Yang memunculkan satu hal yang lain, out of the box kan nggak mungkin. Iya, kecuali kabinet bayangan ini menganggap dirinya Lucky Luke. Lebih cepat dari bayangan gitu kan. Oh, iya laki-laki. Gue Lucky Luke lah, kan orang Jawa kan gue. Kan menembak lebih cepat dari bayangan gitu. Tapi ya tetap aja hal-hal tersebut tuh kita ketahuan generasinya nih. Oh iya, enggak, tapi hari ini di toko-toko buku masih ada kok laki-laki. Mungkin tapi nggak se-exciting kita, karena waktu itu kan kita kalau nggak TVRI ya komik-komik gitu kan. Dan nggak ada gadget ya. Nggak ada gadget, Tatang S, Bastian Tito ada di sini, ada di kita gitu kan. Nah maksud saya balik lagi ke sana, ini harusnya teman-teman juga memahami itu gitu. Tapi gini Kang Darso, setelah kita pikir-pikir, oh ini teman-teman kabinet bayangan dengan kita ya, jangan-jangan situasi kebatinannya sama lah kita menghadapi pemerintah nih, deg-degan gitu, pengen maju, cuma kagak berani kencang-kencang gitu ya, mau nggak kencang-kencang, cuma ntar nggak kedengeran gitu kan, orang begitu kencang sedikit pejabat pemerintahnya norak ngomongnya. Pemerintah boleh dong ngeritik rakyatnya. Ya, gimana? Itu gini, makanya maksud gue gini loh, Bos. Dianggapnya komunikasi ini mudah. Cuma kalau pendidikan lo nggak nyampe, mungkin yang dimaksud mendingan lo mundur aja. Mungkin gitu. dimaksud gini, Bang. Gimana? Pemerintah boleh mengkritik rakyatnya ya. Ketika rakyatnya coba makan tiwul, lu kok makan tiwul? Lupa dia. Yang membuat kita makan tiwul siapa? Ya makanya. Iya kan? Makanya kalau memang tidak memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik, jangan diterima itu jabatan. Daripada akhirnya rakyat marah. Sayang kita bayar pajak gitu kan. Aduh, Pak Purbaya itu teman lo tuh Pak Purbaya. Jadi maksud gua, ya udah dalam kondisi sekarang, ya emang kita mesti bersatu. Nih balik lagi ke kabinet bayangan. Tujuannya bagus, tapi hati-hati dengan nama. Kalau kata siapa, William Shakespeare ya, apalah arti sebuah nama. Nah, apalah arti sebuah nama buat lingkup politik ini enggak begitu. Biasa aja. Jadi makanya pemerintah juga nggak nganggap amat kan. Oh ya bayangan gitu. Satu-satunya bayangan di dunia ini yang gue tahu itu punyanya si Jet Li tuh, tendangan tanpa bayangan. Oh iya, Wong Fei Hung. Gitu aja. Jadi nggak apa-apa lah. Coba kita lihat aja teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti si kabinet bayangan ini memberikan masukan, bayangan Bos. Jadi kalau menurut gua, udah langsung aja nih kabinet tandingan.
Iya, iya. Gitu. Ntar kita pilih aja presiden dan wakil presiden. Kira-kira mendengar nggak mereka? Atau sama juga dengan pemerintah? Nah ini kan ditonton Ferry Amsari kan, harusnya kan dua judisial kan langsung ini juga Ferry Amsari ini juga kan. Dan gue udah nge-tweet sih itu. Iya, kemarin kita undang, kemarin. terus, Tapi beliau lagi lama di Jogja. Dia memang agak sibuk dia. Jadi saya udah berapa kali janjian itu dia ngomongnya lupa mulu. Ada ini, ada ini. Tapi jadi saya pikir-pikir pantas loh teman-teman kabinet bayangan ini beberapa memang jadi pejabat di kabinet bayangan. Tipikal pejabat kan gitu. Udah diundang nggak datang. Alasannya banyak. Nah ini cocok over. Benar-benar. Tentang ini nih. Kembali nih ke Pak Purbaya sebentar ya. Ini kita. Apakah Pak Purbaya melakukan hal seperti itu karena dapat ide dari atasannya? Yang bilang londo ireng lah, yang apalah. Saya berpendapat begini. Apapun yang dilakukan menterinya Pak Prabowo, kalau itu nggak ditegur, itu mungkin sudah dapat blessing gitu. Kan walaupun negurnya nggak di depan kita, tapi kan teguran-teguran itu nyampe juga ke kita gitu. Oh Prabowo nggak suka, presiden nggak suka gitu kan. Ya mungkin juga ada perbincangan seperti itu, karena kan memang saya yakin Pak Prabowo juga gerah dengan kondisi ekonomi kita sekarang dan dengan baik-baik. Coba bayangin ya, ini agak lucu begini. Misalnya seorang Dasko. Dia berinisiatif datang ke BEI, bursa. Untuk apa? Menenangkan pasar. Ya kan? Artinya dia sebagai wakil rakyat mendengar rakyat yang memang berkecimpung atau berbisnis di pasar. Rendah. Tapi kan Dasko legislatif, bro. Dia nggak punya kekuatan eksekutor yang ada di eksekutif. Jadi kalau dia menenangkan, terus kemudian eksekutifnya gagap, ya balik lagi lah pasarnya. Nah terus kemudian kalau udah sekolah lagi kan nggak kita yang paham tata negara kan jadi kan bingung juga gitu. Sama lah misalnya seperti Pak Muzani yang ketua MPR mewakili ditugaskan oleh presiden Iran ya. Iya kan dia nggak usah ngomong begitulah. Dia bilang aja ya saya sebagai kader Gerindra saya mewakili ketua umum Gerindra ke sana. Itu kan lebih smooth gitu. Jadi jangan jujur-jujur amat gue diutus presiden, dia lupa gitu kalau dia tuh anak buahnya bukan anak buahnya presiden seperti di Gerindra gitu kan. Tapi hal-hal itu kan menarik ini in terms of komunikasi makanya kan ekonomi hukum komunikasi nih masalahnya. Tapi kalau balik lagi ke Pak Purbaya seharusnya ya hal ini tuh bisa diselesaikan dengan teknologi tercanggih yang ditinggalkan para pendiri bangsa. Apa tuh? Yang namanya musyawarah, bos. Oke. Oh iya. Purbaya nggak berani ngadepin Ferry Latuhiin. Ferry Latuhiin ini udah siap. Ya oke lah kalau lo nggak mau ada perbincangan yang live gitu ya. Tapi direkam boleh dong. Ya kan kasihan Ferry-nya takut ada abuse of power di dalam ruangan kan kita nggak tahu juga. Tapi maksud gua kalau para pejabat itu mau bermusyawarah, gua rasa sih nggak sampai harus melibatkan anak buahnya Purbaya juga gitu. Itu juga petugas pajak kan baik banget ya. Itu juga kelihatannya dia berempati juga sama kita nih orang kasihan datang siang-siang ke sini gitu. Untuk ngurusin sesuatu yang nggak penting banget gitu ya. Menurut kita maksudnya. Jadi gue juga ya udahlah. Tapi kan Ferry Latuhiin ini kan teman kita. Jadi ya kita sampaikan apa adanya. Tapi memang gue takutnya gini justru Kang Darso. Kita kan sama ya, manusia juga suka bercanda ya. Ferry kan gitu bercandanya. Gila nih, Ferrari gua mogok, bannya hilang satu. Kadang-kadang tiba-tiba dia datang, kucuk. Aduh, ini Porsche gua nih, udah kagak bisa lagi diisi Pertalite. Kadang-kadang kan dia suka begitu tuh. Padahal dia pecinta angkutan umum. Iya sama kayak kita doang aja gitu. Aduh gila nih, gua mau pakai Bentley gua nggak bisa keluar tuh ada mobil-mobil gue yang lain depan ini kan dia suka ngomong gitu kan. Itu kan bercandaan anak STM, bro. Jadi jangan dimasukin ke hati juga gitu. Emang di antara dua orang ini belum pernah deket ngobrol. Kata Purbaya, kata Ferry Latuhiin, dia kenal Purbaya waktu di zaman Dana Reksa. Nggak maksud gue kalau itu berteman, dia udah ketemu aja sih. Kan itu beres juga, nggak perlu juga satu negara ini ngurusin perdebatan mereka berdua kan. Dan ini sorry gue ketawa. Tapi ada hikmahnya. Ini kayak gini loh. Hikmahnya bisa jadi podcast kita. Iya. Tapi kan Ferry itu kayak semesta mendukung gitu loh men.
Dia bilang nih 18.000 nih, 18.000 bos. Itu dolar. Sampai stakung betul ya. Ini jadi orang-orang tuh start to believe him gitu ya. Jadi begitu kita biasa, ini Ferry apa sih ngomongnya? Begitu kejadian atu-atu, lah ini hati-hati loh. Kita nih bisa di rating negatif sama lembaga-lembaga Dan penilaian. ternyata iya. Kejadian. Betul. Ini hati-hati loh. 17.000 bahkan bisa 18.000 bos. 18.000 waktu 17.000 aja dia udah ketawa-ketawa. Begitu 18.000 kan gue udah bilang kan gaya dia kan cilaka buntut kuda deh ini kalau nggak sebenarnya nggak diperbaiki gitu. Nah, kenapa misalnya Pak Purbaya tidak menjadikan orang ini menjadi bagian dari apa? Pembisiknya lah atau apalah? Gini kalau itu sih gue ngerti Kang. Misalnya kita kan udah lama kenal ya. Gue pasti nggak masalah juga. Kalau gue jadi pejabat, lo jadi staf sus gue. Karena gue tahu nih Kang Darso begini tujuannya. Kemudian nggak ada lah keinginan untuk nikem saya segala macam gitu. Nggak ada lah untuk keinginan untuk menjatuhkan saya depan publik gitu. Kali Purbaya kalau ada Ferry Latuhin kan bisa-bisa lagi rapat kabinet lu celaka butut kuda lo. Yang bener aja lo punya begitu. Bisa begitu. Tapi kan itu bagian dari jobnya Ferry, bukan sesuatu yang katakan ya busuk seperti menikam dari belakang. Jadi menurut gue begini, Purbaya nih ngeliat TikTok, Ferry Latuhin minta Purbaya mundur, bete sekali. Dia kumpulin tuh. Ya Ferry Latuhin bilang Purbaya nggak ngerti ekonomi, makin panas. Tapi apakah dia ngeklik isinya apa? Gua rasa enggak. Purbaya gini, Pak Purbaya ya. Ferry Latuhin itu dalam obrolan yang norak-norak itu, yang kocak-kocak itu dia suka kasih solusi loh diam-diam. Misalnya ya, saya ingat ya, kurangin lah MBG-nya. Kurangin dulu. Ntar kalau investor udah mulai percaya, baru kita naikin lagi. Itu kan solusi tuh. Iya, betul. Masalah lo mau terima apa enggak kan belakangan. Tapi ini orang emang lucu, bos. Jadi maksud gue, ya gimana ya? Dia juga kalau bercanda sama gue kan kadang-kadang dia juga berlebihan kan. Misalnya nih, dia diundang Madilog, dia foto kan. Gila nih, hari ini gue nggak bisa napas. Banyak banget undangan-undangan podcast nih. Nah ini gue lama-lama terkenal nih, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa kan dia ngomong gitu. Itu kan kita kenal. Jadi menurut gue ya, Purbaya nggak pernah nonton juga. Jadi dia hanya tahu sekilas tentang Ferry Latuhin dan dia terganggu dengan ucapan-ucapan Ferry Latuhin yang didukung oleh semesta. 18.000 nih, 18.000. Tiba-tiba Purbaya Pak Prabowo bilang, ini nih pengamat-pengamat mendoakan kita begini. Itu mungkin yang dimaksud Ferry aja kali ya? Iya itulah. Maksud gue kan kadang-kadang kan gini lah. Gue belum pernah jadi pejabat. Tapi mungkin pejabat-pejabat itu juga ingat pada saat dia belum jadi pejabat. Waktu dia belum jadi pejabat kan, pengennya kan mengkritik pejabat gitu kan. Betul. Jadi pada saat dikritik ya udah gitu. Makanya Ferry kan sempat gue tanya tuh, lo kalau jadi menteri keuangan mau nggak? Mau lah, gue maunya jadi menteri haji. Ketawa abis itu kan. Ya gitu kayaknya dia gitu. Jadi menurut gue, kalau ini kan Purbaya pejabat negara ya. Ya udah, kirim aja surat, ayo Fer, kita ngobrol lah. Nanti disaksikan oleh Madilog, Henry Satrio, Akbar Faisal, dan lain-lain gitu. Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak kan mungkin dia malu. Undang deh podcaster-podcaster yang pernah wawancara Ferry. Kita juga santai aja, paling boleh nanya, tapi kita menyaksikan mereka berdiskusi lah. Kan seru ya. Dan kita bisa cerita di podcast kita gitu. Artinya kalau Purbaya males live karena mungkin ada hal-hal yang dia pertimbangkan, ya udah dia bikin aja diskusi berdua, undang para podcaster, kita nggak boleh ngerekam, tapi kita menyaksikan. Kan habis itu kita cerita kayak gini kan. Betul. Waktu Purbaya dan Ferry Latuhin ketemu begini kan enak gitu. Nggak perlu sejauh ini karena mahal juga bos. Negara ini kan butuh perhatian yang lain-lain ya. Harusnya kita ya sesuai aja gitu kan. Kita juga nggak setiap kali ngomongin ijazah Jokowi kan. Atau mungkin bikin proposal itu untuk kita. Nanti dibacain lagi bos. Masalahnya itu nih juga nih ya. Menurut gue gini. Ini direktur ini, dia nggak paham juga bahwa dalam industri media itu ada yang namanya redaksi, ada yang namanya perusahaan. Di dalam perusahaan ini ada yang iklan.
Nah iklan ini dia minta kudu, tapi apakah kemudian redaksi dan iklan ini saling memengaruhi? Kalau industri media yang benar kan enggak. Iya, ada firewall kan di Iya, sana. nah itu diomongin. Akhirnya masyarakat yang nggak paham tentang industri media kan kemakan. Iya. Jadi kadang-kadang gue pikir ya sudahlah. Tapi ya itulah negeri ini, bro. Jadi masih banyak pekerjaan rumahnya. Gini, bisakah kita memprediksi bahwa apa yang terjadi pada Ferry Latuhin ini bagi Ferry tidak ada persoalan karena orangnya begitu kan? Ya, ya. Santai-santai Aja. Tapi begitu didengar oleh publik, kemudian publik jadi mengkeret. Mereka nggak mau lagi bicara terbuka. Lah itu kan pasti. Kan suasana kebatinan rakyat itu kan Iya. pasti. Males lah berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan bisa do anything. Iya. Kita nih apa sih gitu kan. Ya paling kalau Kang Darso tiba-tiba hilang 2 hari gitu. Iya. Yang nyariin Rio. Habis itu bos kita satu itu karena podcast nggak ada. Udah deh jadwalnya Kang Darso ganti sama Margi aja. Itu di jalan lupa gitu kan. Iya. Jadi memang nah itu makanya tuh si Tan Malaka bilang kan bahwa ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Kan para aktivis ada bisanya begitu gitu. Kita memberikan apa yang terbaik untuk negara ini dari apa? Dari pikiran kita, dari opini-opini kita. Apakah itu terukur? Terukur. Misalnya kemarin ya, saya ditanya, ini 51% SMRC gimana? Wajar kalau menurut saya. Kenapa? Karena program-program Pak Prabowo yang banyak spending ini menyasarnya ke kelas bawah. Pasti kelas bawah happy. Pasti di pedesaan happy. Kelas menengah apakah happy? Orang datanya jelas kok 10-13 juta kelas menengah turun, hilang. Ya gimana mereka mau happy kan? Ya jadi maksud saya ya selain lo pakai data, lo pakai rasa juga. Nggak bisa tiba-tiba ntar juga naik gitu kayak lo lagi demam, ntar juga turun gitu demamnya. Kan nggak bisa begitu. Jadi maksud saya, rakyat nih lagi kayak gini, lagi susah tuh butuh rasa, butuh ditemenin, butuh pejabat-pejabat yang bijak. Kayak misalnya, kenapa KDM tinggi? Kenapa Pramono Anung tinggi? KDM ada di tengah rakyat. Sama kan, kita harus admit lah, orang yang namanya Jokowi itu tubuhnya emang ada di rakyat. Gitu. Terus kenapa Pramono Anung disukai? Dia bekerja dalam silence, santai, jadi dan nggak ada pergolakan. Ya kan itu rakyat kan nyaman kan itu. Daripada lo menjadikan sesuatu terus bingung misalnya kayak ada menteri yang nggak pernah ngomong, terus tiba-tiba sekali ngomong semua laki-laki di Indonesia ini dianggap Gatot Kaca, taruh di gerbong belakang gitu kalau ada apa-apa. Dia nggak apa-apa tuh padahal namanya otot kawat tulang besi. Ya kan jangan begitu juga gitu. Tapi ya memang akhirnya, kenapa akhirnya gue lebih suka bercanda melihat negeri ini, karena kalau enggak lo akan pusing sendiri bos. Misalnya dari ijazah mantan presiden, terus mulai lagi ada yang mempertanyakan tentang sekolahnya wakil presiden, sampai dosennya terbang segala macam itu. Terus di satu sisi kita juga ngurusin harga-harga sembako yang mulai-mulai gitu. Nah ini sekarang kan pas kita podcast ini harga Pertamax Turbo, Pertamax sama Pertamax Turbo turun tuh. Kan happy tuh. Iya betul. Orang-orang tapi kan kaya. Itu bukan urusan kita, itu dunia kan? Itu dunia kan. Iya. Tapi kan kalau udah begini kan rakyat itu pemerintah tuh. Gua tuh. Tapi ntar begitu naik itu dunia tuh gitu. Maksud yang dimaksud Bahlil maksudnya? Enggak maksud gua adalah ya pemerintah juga sama bermain-main dalam kata-kata gitu. Tapi kan kita ini gini ya, ini mohon maaf nih kalau para ahli agama. Cuma menurut gue tuh suka banget Al-Quran Al-An'am 32. Hidup ini permainan dan senda gurau. Jadi kadang-kadang kalau lagi susah-susah, gue tuh suka, ya Allah bercandanya kebangetan gitu. Ya Allah terima kasih ya, itu hal yang luar biasa. Jadi maksud gue, sometimes gitu udah diberikan jawabannya gitu sama Tuhan. Tinggal kita mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau tadi ngutip ayat, saya juga punya satu ayat apa nih ya. Itu Al-An'am 32. Kalau saya Al-Asr barangkali. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi apapun kesulitannya, ya pasti akan mudah lah. Iya. Ya tambahin tuh misalnya Al-Araf tuh juga kan Tuhan kan bisa ngubah-ubah nasib kita gitu ya. Maksud gue
Ya udah memang sekarang gini, pemerintah Kalau ini saya hafal. apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Iya yughayyiru iya iya ma iya bi iya. anfusihim. Iya 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 iya. Pokoknya kita ya pokoknya yang bisa ngerubah lahul mahfudz kita ya Tuhan itu kan. Nggak, maksud gua gini loh Mas. Kang, pemerintah ada tugasnya, Ya. rakyat ada tugasnya. Betul. Betul. Tapi rakyat ini penuh keterbatasan. Kalau dia ngomel, ya rakyat. Ingat aja. Misalnya nih, ada perdebatan Iya, iya, iya. antara mahasiswa dengan pejabat negara. Iya, iya, iya. Dia sebagai mahasiswa aja di kampus boleh salah. Iya. Makanya namanya mahasiswa. Dia masih sekolah, Bos. Belum jadi sarjana. Jangan lu paksa si mahasiswa ini benar terus. Iya. Tapi kalau rakyat minta pemerintahnya benar terus, ya lo pejabat. Lo digaji sama gua, ya lo harus benar. Mungkin Gitu loh. para pejabat kita itu akan merasa jadi rakyat pada hal-hal tertentu. Apa misalnya? Ya ketika, ya tadi kan, lu ketika ngomel, Ya. ketika ngomel, mereka lupa bahwa mereka pejabat, bukan rakyat yang apa namanya wajar ngomel. Terus ngomong, boleh dong pemerintah ngeritik rakyat. Ya, tapi ketika di jalan, mereka akan pakai nyiung-nyiung. Ya, pakai Karena mereka merasa aku pejabat. Ya, gitu-gitu loh. Dan satu lagi, gimana caranya agar yang kayak gitu-gitu tuh hilang tuh? Maksudnya sifatnya ya, bukan orangnya. Orangnya enggak lah itu. kan bukan balik urusan kita. lagi ke awal. Lu jadi pejabat tujuannya apa? Ya. Guru saya itu berkali-kali bilang, lu jangan jadi pejabat. Siapa nih? Jangan ada guru saya lah. Ya. Itu bagus, mereka keren tuh. Jangan lo ambil jabatan-jabatan lu tawarin. Saya nurut sama guru saya. Kenapa? Karena mungkin dia melihat apa yang saya tidak lihat. Kan gitu. Kang Darso lihat, gue ganteng nih. Saya ditanya, Kang Darso ganteng apa enggak? Udah gila lo ya, gue nilai laki. Itu kan males gue kan. Jadi kan kadang-kadang begitu juga orang kadang-kadang melihat kita lebih dari yang bisa kita lihat. Makanya begitu dia bilang, oh mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, para pejabatnya Pak Prabowo sekarang tuh sebetulnya pertanyaan pertamanya, lu tuh mampu nggak? Meritokrasi lah. Kalau lu dikasih tugas jadi menteri misalnya menteri kehutanan, lu bisa nggak? Kalau lu nggak bisa, ya jangan diterima. Jadi jangan kemudian sayang ini terus sayang nguing-nguing ya. Belum lagi sayang pujaan-pujaannya. Belum lagi wah fotonya bakal dipasang nih di kantor. Terus akhirnya diterima. Tapi kan kasihan rakyatnya. Kejadian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sudah mengatakan itu. Dan ternyata Pak Prabowo udah muji-muji, Pak Prabowo-nya lupa kalau menterinya dia. Siapa itu menteri kehutanan? Begitu dia berdiri, oh kamu. Aduh nggak jadi deh. Gitu kan, kayak gitu kan. Saya pikir wajar. Ya banyak banget. Banyak banget. Tapi kan sebanyak-banyak kita, misalnya kayak kita teman sekolah dulu 48 apal semua kan namanya. Walaupun begitu pindah sekolah naik dari SMP ke SMA kita lupa juga gitu. Sekarang ya Allah ketemu yang mana ya orangnya. Tapi 48 itu kan kita hafal semua. Menteri Prabowo kan 48 kan. Ya 48 dengan wakil menteri kan baru 100-100an tuh. Jadi maksud saya meritokrasi di Pak Prabowo juga nggak ada. Nah waktu Pak Prabowo pilih Sudaryono dan Jenani, menurut gua oke tuh. Kenapa? Karena Sudaryono punya akses ke Pak Prabowo. Dan dia orangnya emang lurus-lurus aja. Itu bos, kalau nggak dikerjain Pak Jokowi, jadi dia itu gubernur Jawa Tengah Sudaryono. Waktu itu kan Sudaryono itu lagi kinclong-kinclong nggak jadi calon gubernur Jawa Tengah. Tapi Pak Jokowi kan punya jago tuh. Yang sekarang jadi gubernur. Ini tarik lah jadi wamen pertanian kan. Jadi lolos ya gubernur. Jadi segitu dahsyatnya Sudaryono. Jadi menurut gua ada beberapa yang memang Pak Prabowo paham betul. Jadi orang-orang dekatnya memang dia tahu tuh kapasitasnya di A, B, C, D, E gitu. Termasuk misalnya Teddy kan banyak yang nyela-nyela kan. Tapi musuhnya menteri-menterinya Pak Prabowo tuh makasih sama Teddy tuh. Apa tuh? Teddy sering pasang badan buat menteri-menterinya bos. Dulu tuh kan dia nggak pernah ngomong. Dia tuh baru ngomong pas bencana Sumatera kalau gue nggak salah tuh. Ada catatannya tuh kan gue namanya pengamat politik ternama ya. Gitu ya kita. Emang ada namanya kan? Teddy Satrio. Kita itu jadi Teddy itu kadang-kadang dia yang pasang badan. Misalnya Dino Patijalal ngelitik Kementerian Luar Negeri nih, menterinya biasa aja. Dia yang maju gitu. Tapi Pak Prabowo marah nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada hal lain lagi, dia lagi yang pasang badan. Jadi gua rasa, oh ini anak sorry mas. Ini orang memang tugasnya pasang badan. Kalau begitu seharusnya Teddy ini jadi menteri. Menteri pasang badan. Oh mungkin belum saatnya.
Oh, Iya, menteri Kementerian pasang pasang badan. badan. Jadi Itu lucu tugasnya banget. itu. Itu lucu tuh. Kementerian pasang badan. Iya, boleh, boleh, boleh. Tapi kan yang begitu itu negara ini. Misalnya, saya ngobrol sama beberapa mahasiswa saya. Sekarang banyak banget yang akhirnya terinspirasi tuh gue dari mahasiswa gue. Jadi mahasiswa gue bilang, jadi cita-cita mau jadi apa? Jadi wapres lah. Kelihatannya kalau ngelihat Gibran tuh cita-cita jadi Slow wapres ya. tuh reachable gitu, bisa diraih gitu kan. Jadi gue pikir iya juga ya. Gue sebagai dosennya tuh terinspirasi. Dibandingkan bapaknya, sebetulnya dia lebih menginspirasi. Oh gitu. Kenapa? Bapaknya kita tahu lah ya, perjalanannya susahnya untuk jadi presiden, jadi wali kota dulu, Ya. jadi gubernur, baru jadi presiden. Ini kan langsung dia jadi wakil presiden. Iya. Dan ternyata memang menjadi wakil presiden itu gampang. Ya enak. Tidak ada kerjanya juga. Nah, itu gue kalau jadi Mas Gibran ya, gue bikin poster-poster kayak gini nih. Iya. Kan kalau ini kan si Haidar Anwar kan bilang mampus kau di koyak-koyak sepi. Wah, kalau Gibran raka buming raka. Percayalah pada garis tangan. Gitu kan. Garis tangannya udah jadi wapres. Ya kita terima kan. Kita nggak kecewa ya, kita kecewa ya. Tapi kan begitu terpilih selesai dia jadi wapres ya udahlah. Dialah wapres kita. Kenapa kecewa? Saya enggak. Oh kalau saya iya dulu gitu. Kenapa kecewa? Karena ada beberapa hal kan sebetulnya awalnya kan dia belum cukup umur kan. Tunggu aja sebentar. Kenapa kemudian nggak mau nunggu gitu. Tapi begitu dia terpilih, udah saya nggak kecewa lagi. Selesai kecewa saya. Karena kan kita ngikutin aturan. Ya udahlah dia wapres kita. Harus berada di dinding tembok. Di kantornya Kedai Kopi juga saya pasang. Bukan berarti nggak gue pasang. Tapi kan itu jadi catatan sejarah. Dan pasti akan sering sekali dibahas. Sampai ya Indonesia ini selesai lah. Kalau saya tidak kecewa karena tadi. Apa? Dia menginspirasi tadi. Semua orang ternyata bisa jadi wakil presiden. Bahkan Gibran. Luar biasa. Itu harus dong peran-peran seperti itu. Ya emang bisa kita nafikan. bukan menurut gue peran-peran dan cara-cara menghibur diri seperti itu tuh mesti dapat Indonesia tuh. Ini Bang Rio nih nonton kita ini gagal gue bikin Darso serius. Satu hal. Beberapa kali kan kita pernah keluar lah ya. Ya. Menyaksikan keteraturan, menyaksikan apa. Ada satu hal yang kemudian ada di kepala saya. Saya senang sekali di Indonesia karena tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Keteraturan itu meniscayakan sesuatu yang linear. Oh, sama semuanya. Semua dan pasti akan begitu. Ya. Lu kerja, lu pensiun, lu dapat duit, bla 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 bla. Saya ikut beberapa kali ikut ini anak asuransi. Begitu waktunya nggak dapat. Tapi setelah saya pikirkan, oh ya memang hal-hal seperti itu kan menghibur kita juga. Kenapa coba menghibur? Tiba-tiba kita berharap akan dapat duit, tidak dapat duit, sehingga kemudian kita harus cari duit. Itu contoh ya. Contoh keteraturan hanya terjadi di awal itu di warteg. Datang kita, semua warteg sama. Mangan, nah gitu maksudnya. Habis itu udah mulai nggak teratur tuh dia. Kita main nunjuk harga tempe di Warmo sama warteg di sebelahnya itu bisa beda. Oh jangan begitu. Segitu tuh warteg. Harga tempe di Warmo jam 7 bisa beda dengan jam 10. Oh iya. Coba di ini. Kadang-kadang ya kita makan menu yang sama hari ini, besoknya nggak sama. Itu bahkan kalau misalnya yang hitung itu orangnya sama. Sama bos, di nasi pedas Andika juga begitu. Saya kita beli nih. Sini Pak Andika buka ini sekarang? Iya kan di Bali. Oh, saya pikir Pak Andika yang bukan. Ya? Itu kan ada tuh nasi pedas Andika ya. Iya siap. Itu kan ini udah gabung 35.000. Terus kita ini. Jadi dia pakai lauk, pokoknya banyak gitu 35.000. Terus gua nih nasi setengah, ya kan mesti jaga badan kan gua nasi setengah, pakai sayur, pakai mie gitu. Ini gitu. Lebih dikit gitu. 30.000. Kan kita nanya, lah itu 5, ini gua 3. Kenapa itu 35.000? Ini cuma ini 30.000 gitu kan? Harusnya kan ya beda-beda tipis. Jauh lah bos, bukan beda tipis. Orang ini 3 lauk, ini 5 lauk. Dia ada aja tuh jawabannya. Apa katanya? Itu cabenya lebih banyak, sambelnya lebih banyak. Jadi tapi ya itulah menurut gue itulah nikmatnya tinggal di Indonesia. Dan kita
punya ini juga kan, tidak punya alasan lagi untuk Nggak membantah. punya, Ya udah aja. itulah otoritas. Sama kayak tadi pajak kan, kita diundang, ya udah kita datang, ditanya ya kita jawab. Begitu, toh kita nggak ada yang disembunyikan. Apa sih Henry Satrio emang tiba-tiba punya tambang walaupun amin ya, Iya, tapi iya, kan iya. sekarang belum. Gitu kan, ya udah. Kalau Ferry Latuhin datang, kasihnya cookies. Menteri Maman Abdurrahman datang, ya kasihnya buah. Gitu kan, kalau kita kan lihat begitu dia datang pakai mobil, oh buah aja. Iya, Karena kan kalau buah kan agak bisa besar, dibawa, gitu, ya, bisa dibawa. Tapi taruh. kalau kecil kan ya udah. Dan itu juga cookiesnya nggak kelas-kelas yang dahsyat-dahsyat itu, bukan hotel-hotel kan. Iya. Kebayang yang cookies dari Belanda itu loh. Iya, Holland Bakery kan dari Belanda. Iya. Ya itu kan Atau yang cookies yang dari ini Swiss itu kan. apa tuh? Saya tadi lewat ini toko roti Swiss ya. Swiss Ya, juga kan itu. ya. Jadi maksudnya Pak Prabowo ini harusnya bahagia. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tuh gampang diatur. Selama lu jaga kesenangannya, mereka masih bisa ketawa, orang mangan ngumpul. Gitu-gitu sebenarnya sih tenang-tenang aja. Dan jadi juga kalau kita ngasih masukan kritis, ya jangan diomelin gitu. Misalnya kita bertanya, itu Universitas Republik Indonesia tuh apa ya? Kok gubernur ya? Terus ada lagi kan anggota DPR bilang, ya kita juga nggak ngerti. Lah DPR aja kagak ngerti gimana rakyatnya gitu kan. Ya lu pahami itu gitu. Saya tulis buku kan Arso, judulnya Estafet Ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Nah itu saya menjelaskan ide-ide Sumitro yang berusaha diterjemahkan oleh Pak Prabowo. Memang perbedaan yang paling signifikan ini adalah constraint waktu. Si Pak Sumitro itu dia bebas-bebas saja, dia nggak punya durasi waktu apakah itu akan dilaksanakan atau tidak, karena dia menteri levelnya, bukan presiden. Dia mengusulkan aja, nih ya, bagus nih koperasi, bagus nih sekolah rakyat gitu. Sementara Pak Prabowo dia paham, waktu dia cuma 10 menit, 10 tahun. Itu pun kalau 2 periode kan? Iya, kalau 2 periode, kalau kata sekarang bahkan cuma 1 periode kan cuma 5 tahun. Maka mau nggak mau pendekatannya harus top down, harus latsarmil gitu supaya cepat gitu. Nah itu kan kita lupa kan itu, dan mungkin juga Pak Prabowo belum menjelaskan itu ke rakyatnya. Yang dijelaskan hanyalah yaitu kan dari kita liberal, bahkan ada yang neolib, kapitalis, sekarang jadi sosialis. Yang dibawa adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Terus bagus Kak, bagus gitu. Cuma ya kalau rakyatmu ini sering ketawa-ketawa, terus ada orang macam Ferry Latuhin, Henry Satrio, Kang Darso memberikan masukan-masukan kritis, ya dengerin gitu. Ingat aja waktu lo jadi oposisi, bos, kan pengen juga kan ngeritik kan? Iya. Sampai gebrak-gebrak meja kan, ya begitu itu gitu. Ya rakyat begitu, dan kerjaan rakyat yang paling mulia dalam sebuah pemerintahan, kita tunggu sampai selesai. Ya udahlah. Tapi ini pada masang pagar tinggi-tinggi, emang ada apa sih? Ini kita lagi ngobrol nih kan, berita mall, gedung-gedung, pasang pagar tinggi-tinggi. Surabaya, Casablanca apa? Yang di Casablanca tuh mall apa namanya? Kota Casablanca. Kota Casablanca, iya. Itu kan tadinya mah kagak ada pagarnya ya. Iya, sekarang kenapa tuh menurut Kang Darso? Coba tolong diutas atau di channel lain kita utas. Diulas. Apa kira-kira tuh? Tapi itu sebetulnya kan bikin publik jadi bukan sekedar bertanya-tanya. Bikin publik bikin prediksi itu. Iya, tapi kan saya udah ditanya juga. Apa? Tapi karena saya nggak pengen bikin heboh, saya bilang begini, ini kan 17 Agustus. Dengan adanya pagar tinggi-tinggi itu, mereka akan lebih mudah pasang bendera. Oh, benar. Jadi saya tidak ingin membuat kegaduhan, kegelisahan gitu kan. Dan itu paling rasional. Cukup Pak Purbaya aja yang gelisah. Ngadepin satu Ferry Latuhin. Nah ini ada satu juga yang dilupakan oleh Pak Purbaya. Dia punya otoritas. Dia kan bisa undang Ferry Latuhin datang. Tapi kenapa nggak mau? Nah itu yang harus ditanyakan. Ya kan makanya kita udah kasih solusi tuh. Kalau lo nggak mau live, cukup undang podcaster kayak kita, media-media, tapi nggak boleh nulis ya. Cuma nonton. Nonton aja. Ya udah kita tonton. Setelah itu kan kita bisa cerita. Wah ternyata waktu itu Ferry Latuhin disekak juga sama Purbaya. Gitu kan bisa bilang begitu kan. Wah ternyata Pak Purbaya menerima ide-ide Ferry Latuhin. Tapi menurut saya, mungkin sebetulnya tidak harus juga main sekak-sekakan. Ya. Ketemu,
lebih kan kalau ketemu banyak kayak kita lah ya. Iya. Kalau bicara di ruang publik mungkin kita akan kenceng. Hmm. Tapi kalau ketemu berdua Biasa apa aja, nggak kan gitu kan. aneh justru. Kita akan dipertanyakan kalau bertemu berdua Iya. sampai hidup apa gitu kan nggak ini. Itu kelihatannya kalau ketemu tuh gimana ya? Pak Purbaya gue nggak tahu banget sih, Pak Purbaya mungkin salaman lah ya. Gimana? Apa kabar, Fer? Baik, Pur, gitu kata Purbaya kan. Terus pasti kan dia ngerokok tuh. Sebatang dulu ya gue ya. Ya gue ikut sebatang deh. Jadi lo ada masalah apa sama gue? Gak ada, ini usulan gue begini. Udah baca. Ya tapi kan begini, Fer. Enggak, gue cuma mau bilang ini begini. Ini bisa. Ya bisa sih, cuma kan ini ada target. Ya udah. Ini gimana selesai? Nah, udah selesai. Ya udah makasih, Fer. Udah kita makan paling. Terus itu. Itu linear sekali. Oh. Cara berpikir begitu linear. Jadi kalau menurut saya gimana? begini. Sebatang dulu ya. Nah. Rokok lu apa sih? Gantian deh. Jadi mereka tahu tuh masing-masing. Rasa. Okay. Dan gini ya, rokok itu menunjukkan juga sifat orang. Orang-orang yang pemberani itu akan memilih rokok dengan packing yang merah biasanya. Jarum super dan sebagainya. Dari sana kan mereka bener. Kalau Marlboro kan ada putih-putihnya itu. Dulu kan Marlboro rokok bukan buat rokok laki tuh. Sekarang aja pembolo. Dulu tuh rokok laki tuh Samsu. Iya. Coklat. Ada satu rokok bodoh tuh kata Pak Ade gue. Pak Ade gue di Jogja tuh. Rokok laki yang paling laki tuh rokok kelobot sebetulnya. Iya, kelobot yang jagung ya. Iya. Nah itu Pak Ade gue tuh udah almarhum. Dulu dia nyuruh tetangganya gitu. Gue nggak masih inget banget namanya Sarip. Rep, itu apa sih? Tuku rokok bodoh gitu. Rokok bodoh, Bos. Dia balik bawa rokok 76. Bodoh sih Pak. Ya habis 78 dong, 76 itu bodoh nih rokok. Aduh, untung dia udah meninggal. Kalau enggak kan dia dengar 10 tambah 6 17 repot juga. Justru kemudian berhimpun tuh kan orang-orang yang salah berhimpun. Aduh. Begini. Bang. Kembali ke soal Pak Ferry. Apakah ini yang disebut selective enforcement itu? Hanya dipilih beberapa orang, kemudian diperlakukan. Nah, kalau menurut gue, itu tidak cukup untuk menjaga opini bahwa there's something happen between Purbaya and Ferry Latuhihin. Dan terus terang dalam kondisi ini, Purbaya sangat tidak diuntungkan. Karena tidak ada rakyat membela pejabat, tidak ada orang miskin bela orang kaya. Jadi ya dengan kondisi seperti ini, apalagi dibahas Madilog yang viewernya jutaan, ya abis ini Purbaya akan kerepotan. 1 juta kurang dikit. 1 juta kurang dikit ya, hampir jutaan. Ini Purbaya akan kerepotan juga untuk menjelaskan ini, apalagi kalau kemudian Pak Presiden dengar, kan Purbaya nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Jangan-jangan Ferry Latuhihin punya jalur khusus ke Presiden Prabowo. Dewan pakar loh ini orang dulu kan. Iya betul. Dewan pakar di Prabowo. Dewan pakar Prabowo gitu. Betul. Di bawah Pak Burhanuddin ya. Bawah Pak Burhanuddin bisa juga dia lapor ke Burhanuddin gitu. Iya. Pak Bur. Aduh, ntar saya sampein kan jadi pahanya urusannya. Apa yang membuat Ferry Latuhihin dari Dewan Pakarnya Pak Prabowo menjadi sangat kritis? Meskipun kita tidak pernah berbicara bahwa orang kritis itu punya sifat yang buruk kan? Enggak. Dia sering bilang, ya gue hidup gini-gini aja, gue gak usah ngejilat. Cukup kok gue gak usah jadi pejabat. Dia sering ngomong gitu, ya udah. Ya, makanya kan gue sering godain juga, lu udah jadi menteri lah. Mau gue kalau jadi menteri keuangan. Mau jadi menteri haji itu. Gitu. Ya jadilah menteri keuangan, maksud gue gini lu punya waktu dan kesempatan untuk membuktikan teori-teori lo itu. Akhirnya dia ketawa-ketawa, ya kalau dipaksa sih boleh juga. Mungkin begini. Ada 2 hal yang yang penting di Indonesia, keuangan, satunya haji. Keuangan ya relatif sudah agak tertata. Kalau haji kan dari tahun ke tahun. Ya selalu ricu, selalu ini. Mungkin itu tantangan buat Ferry Latuhihin. Jangan-jangan naik haji bila mampu itu juga untuk pemerintah sih pengelolaannya. Pengelolaannya. Jadi kalau misalnya tidak mampu, maaf. Tidak mampu jangan diurus. Diganti aja yang ngurus siapa gitu kan. Ngeri ya.
Ini ganti topik ya, jangan ngomongin agama. Apa yang menarik? Enggak, udah itu aja. Jadi maksud gue ya kita lihat juga nih ujungnya gimana. Prof Ferry sih rencana mau ke kedai kopi itu hari Selasa kalau nggak salah. Iya. Jadi kita lihat aja mau ngomong apa. Kan banyak hal yang Sama baru-baru. ini juga dikonfirmasi. Apa? Apakah beliau sudah hadir? Kemudian gimana? Oh iya, ntar gue tanya ya. Sekalian gue tanya ini gara-gara lu nih gitu. Gue bilang kan. Dan memang gara-gara dia ini semua kena nih, termasuk Pak Dilog harus ke sana, Iya. mungkin juga Helmi Yahya harus ke sana. Lu kok bayangin karena Ilyas dipanggil kantor pajak, Iya. terus sampai sana cuma ditanyain Ferry Latuhin. Ada apa ini? Ini bang, ya, tentang Ferry Latuhin. Wah saya nggak tahu. Itu jahat banget. Lu belum pernah ketemu Kari Ilyas, begitu Kari Ilyas bro. Sudah senior gitu lu, Allah. Yang jelas Pak Kari tidak akan bilang begini. Loh, kok tanya saya? Nggak bakalan dia. Dia akan menjawab. Tapi bagus juga ya. Itu gue usul ya. Ya. Madilog aja yang bikin lah. Apa tuh? Lo undang semua podcaster. Jadi judulnya Podcaster Mengadili Ferry Latuhin. Jadi podcaster cari di situ gitu. Lo jawab pertanyaan gue sekarang. itu seru juga. Persoalan aja gitu ya. Sampai kita harus datang ke kantor pajak segala. Tapi habis itu kita juga mesti undang Purbaya biar fair kan. Nah ntar di ultimate-nya Purbaya ketemu Ferry Latuhin. Nah harusnya Purbaya mau lah ketemu Ferry Latuhin tuh. Itu seru bos. Kayak gitu-gituan tuh seru kok. Kita nih orang Indonesia tuh ya melihat hal seperti itu ketawa. Habis itu kan, lo kok kebayang gak sih apa yang endingnya kalau Ferry Latuhin ketemu Purbaya? Yang ada tuh kita rebutan foto pasti sama mereka berdua. Ayo foto rame gitu loh. Viewer naik deh. Sekali lah. Karena bagaimanapun tadi. Hidup ini adalah permainan dan senda gurau gitu ya kalau tapi jangan terlalu sering juga ya kita ngomong gitu. Apalagi di kedengaran sama pejabat pemerintah. Oh iya. Nah, mereka menjadikan tugas-tugas mereka sebagai senda gurau gimana? Enggak, itu buat Henry Satrio aja. Menghibur, bos. Tekanan hidup ini kan lumayan ya. Jadi kalau kita lagi ditekan-tekan, kita ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan itunya. Ini permainan dan senda gurau. Sebetulnya kan juga kan banyak bro teori-teori begitu. Ayat-ayat begitu tuh. Allah sedang menguji hambanya. Terus ada juga ayat yang artinya gini. Kenapa ini kan ada jalan lurus menurun. Kenapa jalan itu terus yang dipilih? Kenapa bukan yang mendaki dan penuh rintangan gitu? Kenapa jalan menurun dan mulus itu yang terus dipilih? Itu kan itu ayat bagus. Gua bukan ahli agama ya. Cuma kalau kita ingat-ingat, Rasulullah itu selalu memilih jalan mendaki dan penuh tantangan itu ke Gua Hiro segala macam. Dia kan nggak jalan yang enak gitu. Jadi kalau kita berdua sekarang memilih jalan yang terjal ke atas penuh hambatan, nah itu pasti ujungnya insya Allah ada hal baik yang bisa kita dapatkan tuh. Ini maaf. Karena penuh tantangan itu ya. Ya. Tapi ini juga kita jangan kencang-kencang juga berkali-kali ngomongin ini. Ya jangan bro. Pak Jokowi nanti kecewa. Kenapa? Tol-tolnya nggak banyak dipakai. Iya kan peran Jawanya nggak bakalan banyak dipakai. Kasihan juga tuh. Pak Jokowi itu sekarang lagi deg-degan nggak sih? Deg-degan lah dia. Kalau nggak deg-degan dia kayak buying time nih nyari-nyari bentuk supaya jasanya beres urusannya. Ada ya orang ngurusin ijazah sampai lama begini ya. Negara ada, bukan orang ngurusin. Ada satu negara ngurusin ijazah. Sebenarnya gue pernah kasih tahu sama Pak Jokowi itu solusinya. Apa? Bilang aja ijazahnya hilang, ntar diterbitin baru kan sama UGM. Paling tulisannya kayak gue tuh kan ijazah gue kebanjiran. Yang S1 itu diterbitin baru sama Vkom 4, tapi ya ada tulisannya salinan ijazah. Tapi emang buktinya jelas, gue kuliah, gue ini. Makanya ini anak-anak sekarang, kalau zaman kita dulu kan susah ya, foto-foto di kampus tuh karena terbatas kan. Sekarang handphone ada kameranya. Anak-anak sekarang berfotolah sebanyak-banyaknya sehingga pada saat Anda nanti menjadi pejabat, maka buktinya nyata bahwa Anda kuliah. Bang, makasih Bang. Saya akan mengakhiri pembicaraan kita dengan satu penutup yang serius. Oke, Kak. Sobat Madilog, ada sebuah ungkapan dari Louis de Brandeis, Hakim Agung Amerika Serikat yang tetap relevan lebih dari seabad kemudian. Sunlight is said to be the best of the disinfectant. Sinar matahari adalah desinfektan yang terbaik. Maksudnya sederhana, kekuasaan betapapun mulianya tujuan yang diembannya
akan tetap membutuhkan cahaya keterbukaan agar terus dipercaya. Begitu pula otoritas perpajakan. Ia memperoleh kewenangan yang besar karena negara membutuhkannya, tetapi justru karena itulah ia harus selalu terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan pengawasan publik. Sebab kepercayaan tidak pernah lahir dari rasa takut, melainkan dari keyakinan bahwa setiap orang diperlakukan dengan ukuran yang sama. Pada akhirnya, perdebatan kali ini bukan semata tentang Profesor Ferry Latuhin, bukan pula tentang Direktorat Jenderal Pajak. Yang sedang dipertaruhkan adalah sesuatu yang lebih besar. Apakah Republik ini ingin membangun kepatuhan warga melalui keadilan atau melalui kekhawatiran? Sebab pajak dapat dipungut dengan kewenangan, tetapi legitimasi negara hanya dapat dipelihara dengan kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.